Saya mau menjelaskan tentang hukum termodinamika. Kaitannya apa dengan teknik lingkungan? Hukum termodinamika ini yang pertama ada dua hukum termodinamika. Yang pertama adalah tentang kekekalan energi atau hukum termodinamika satu. Di sini dijelaskan bahwa energi yang tersedia di dalam lingkungan itu jumlahnya tertentu, tetap tidak berubah. Jumlah energi itu tidak dapat ditambah ataupun tidak dapat dikurangi. Jadi energi yang ada di bumi ini itu nggak bisa bertambah dan nggak bisa berkurang, hanya bisa berubah bentuk, gitu ya. Contohnya apa perubahan bentuk energi? Ada yang tahu perubahan bentuk energi? Ada yang tahu? Kira-kira apa contohnya perubahan bentuk energi? Ya, sambil dipikir nanti saya tanyakan lagi tuh perubahan bentuk energi. Nah, lalu eh, hukum termodinamika yang kedua atau entropi, gitu ya. Ini menjelaskan bahwa energi yang tersedia tersebut tidak dapat dipakai semuanya untuk menghasilkan kerja, tidak dapat mencapai efisiensi 100%. Pada setiap proses pemakaian energi, selalu ada sisa energi yang tidak terpakai. Nah, itu yang kita sebut sebagai entropi. Nah, di sini teman-teman perlu diketahui bahwa tadi kita ketahui bersama yang namanya energi itu tidak dapat ditambah, tidak dapat dikurangi, hanya dapat berubah bentuk saja. Paham ya? Ingat ya, itu pokoknya ingat terus tuh, itu kemanapun kepake selama ini gitu. Selama belum ada deklarasi terkait hukum termodinamika satu. Jadi begini teman-teman perlu diketahui ya, yang namanya ilmu pengetahuan gitu ya. Ilmu pengetahuan itu dinamis dan dia bisa berubah kapan saja. Bahkan teori-teori yang sudah baku pun bisa berubah kapan saja. Paham, teman-teman? Nah, oleh karenanya untuk saat ini semua mengakui bahwa hukum termodinamika satu itu adalah hukum kekekalan energi. Sejauh ini, energi itu tidak dapat ditambah dan juga tidak dapat dikurangi, namun hanya bisa berubah bentuk. Nah, sekarang pertanyaan saya, apa contoh perubahan bentuk energi tersebut? Ayo, 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 ayo. Asal sebut aja nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Mahasiswa salah nggak apa-apa. Kalau sarjana nggak boleh salah. Oke, Andre. Apa Andre? Panas ke listrik bisa, Pak. Panas ke listrik. Contohnya apa tuh, Andre? Panel surya, Pak. Panel surya itu adalah salah satu bentuk perubahan energi ya, panas ke listrik. Oke, bagus. Yang lain mungkin ada contoh lain? Energi gerak ke energi listrik, Pak. Energi listrik ke energi gerak. Contohnya Kipas. kipas dari listrik ke gerak. Oke. Boleh. Satu lagi. Satu lagi, habis itu kita bahas. Dari air ke listrik, Pak. Dari air ke listrik. PLTA. PLTA ya, bisa ya seperti itu. Jadi itu adalah bentuk perubahan-perubahan energi. Artinya air itu juga energi gitu. Gitu ya. Air itu energi juga. Lalu kalau teman-teman sering melihat, kalian sering menggunakan energi loh.
Selain listrik, apalagi energi yang kalian gunakan? Panas, Pak. Energi panas. Energi panas sering digunakan. Kamu pakai apa panas? Nyetrika, Pak. Itu kan listrik. Oh iya. Tapi perlu diketahui juga, emang kamu nyetrika sendiri ya, Derry ya? Enggak, Pak. Pakai listrik juga sih. Enggak, kamu nyetrika sendiri. Kagak. Kadang-kadang, Pak. Mungkin setrikanya zaman dulu Pak yang pakai areng teh. Nah, itu lebih so tahu, Pak. Rapli, Pak. Jadi, ya itu listrik jadi panas, ya listrik juga jadinya ya. Jadi gini, perubahan energi itu hanya bisa dirubah. Contoh, karena konsep tersebut, oleh karenanya setiap perubahan energi itu pasti akan berkonsekuensi terhadap lingkungan. Contoh misalkan, kamu naik kendaraan bermotor, ya, pakai energi apa tuh? Kamu naik motor, pakai energi apa itu? Ayo dong. Bahan bakar bensin, Pak. Bahan bakar bensin, berarti pakai energi fosil ya? Betul. Ada yang tahu nggak kenapa kok dia disebut energi fosil? Nah, ini harus nonton channelnya calon sarjana. Karena mungkin seperti batu bara, Pak. Yang batu bara kan dari kayu ya, Pak ya, yang beribu-ribu tahun baru terbentuk jadi batu bara, mungkin gitu, Pak. Nah, kalau minyak, Kurang tahu Pak kalau minyak, Pak. padahal sering pakai ya. Ya, nanti cari tahu lah itu. Apa bedanya minyak sama batu bara gitu ya. Harus tahu. Kalau penasaran cari tahu gitu. Jadi kalau nanti debat atau diskusi ya jadinya tahu. Perbedaan minyak sama batu bara lo, bayangin lo. Kuliah. Usia 21 tahun, berapa usia? 17 tahun lebih ya pasti ya. Harus tahu itu perbedaan batu bara dan minyak. Oke. Tapi kita nggak bahas situ hari ini. Jadi bahan bakar minyak itu kan dia mudah terbakar gitu ya. Dikonversi menjadi energi gerak menggunakan mesin bensin, mesin diesel seperti itu. Itu dikonversi dari bahan bakar minyak menjadi energi gerak. Kira-kira energi yang dihasilkan apa saja gitu. Nggak usah berpikir yang jauh-jauh, kalau kalian naik motor, kira-kira energi yang dihasilkan apa saja? Gerak. Konsekuensinya dia bisa memindah gitu ya, posisi dari satu titik ke titik yang lain. Itu satu. Terus tadi apa lagi? Panas. Terus apa lagi? Cahaya, Pak. Cahaya, listrik, lampu ya. Apalagi? Ayo, apalagi? Suara, Pak. Suara. Gravitasi, ya? Pak. Gravitasi? Ada unsur gravitasi di sana? Ada, Pak. Ya udah boleh, gravitasi. Tadi ada panas, suara, terus cahaya, gerak, terus apa lagi? Gesek, Pak. Gesekan. Gesekan itu biasanya menghasilkan apa? Getaran itu adalah bentuk dari energi juga ya. Getaran gitu ya. Suara tadi kebisingan dan lain sebagainya. Nah, kalau seperti itu berarti tadi kan ya kalau kita kembali ke pemahaman kita terkait hukum termodinamika tadi,
energi itu bisa berubah bentuk, namun jumlahnya tetap. Kok bensin saya habis sih, gitu kan? Harusnya bensinnya nggak habis dong kalau kayak gitu. Nah, bahan bakar fosil tadi dikonversi dengan mesin menjadi energi-energi yang sudah kalian sebutkan tadi, itu menghasilkan limbah, ya. Itu menghasilkan limbah. Yang pertama, emisi gas buang. Gitu ya. Emisi gas buang itu adalah energi. SOx, gas NOx, COx itu adalah hasil dari konversi energi. Gitu. Yang selama ini kemana larinya? Larinya ke udara bebas yang menyebabkan efek rumah kaca. Paham ya? Lalu energi panas, energi getaran, energi suara, itu memberikan dampak atau enggak? Itu berdampak semuanya ke lingkungan. Efek energi suara kira-kira apa? Apa dampaknya terhadap lingkungan? Berisik, Pak. Berisik, menghasilkan kebisingan ya. Apalagi kalau pakai knalpot yang Racing. racing, tambah berisik lagi gitu. Wah, itu berarti kalau pakai knalpot racing tidak berwawasan lingkungan gitu ya. Ada yang masih pakai knalpot racing nggak di sini? Rapli, Pak. Nah, kalau pakai knalpot racing lebih mantep kayaknya dipakai buat lari gitu ya. Motor Ninja nggak pakai racing, aduh, sama kayak Supra rasanya Pak gitu kan. Atau rasanya kayak Beat gitu kan, yang lagi rame itu motor Beat ya. Trondol, Pak. Nah, itu kayak gitu, kalau minimal anak teknik lingkungan itu tidak menggunakan knalpot racing. Saya dulu pernah tuh awal-awal jadi dosen ya, masih pakai knalpot racing. Wah, dikomplain sama mahasiswa saya. Pak, katanya kalau berwawasan lingkungan nggak boleh racing gitu kan. Iya juga sih. Tapi kalau nggak pakai racing nggak mantap. Terus saya alibinya gini, karena saya tahu itu, saya mau menikmati, ya udah pakai racing, tapi kayaknya nggak pas juga. Ya udah akhirnya nggak pakai racing. Gitu. Jadi ya kalau berwawasan lingkungan minimal tidak menggunakan knalpot racing gitu ya. Lalu begini, apakah perubahan-perubahan itu sebanding dengan energi yang digunakan gitu? Misalkan bensin 1 liter itu terkonversi menjadi gerak gitu ya. Menjadi gerak perpindahan nih, si Andre ini berpindah dari Cikarang ke Bekasi pakai bensin 1 liter. Worth it enggak sih itu kira-kira? Atau kalau misalkan atau misalnya gini, kalau kalian amati perkembangan teknologi itu semakin berkembang ya. Yang namanya teknologi itu semakin berkembang. Orang tuh mencari bagaimana caranya efisiensi terus. Sebetulnya seperti di awal saya kelas ini saya belum sampaikan mungkin ya, ilmu teknik itu adalah ilmu efisiensi yang paling hebat gitu ya. Kalah orang manajemen. Teknik itu super efisiensi. Nanti kalau misalkan kalian belajar manajemen proyek, kita akan bahas itu. Kenapa kok orang teknik lebih harus bisa berhemat daripada orang manajemen. Nah, tapi pada malam hari ini saya mau bahas contohnya saja seperti ini. Engineer, contoh ya, engineer kendaraan itu, engineer mobil itu, dia metamorfosa gitu ya, bermetamorfosis dari mesin yang tadinya boros sekali menjadi lama-lama menjadi irit banget.
Kalian amati nggak itu? Coba kalau kalian lihat kendaraan-kendaraan zaman tahun 70-an. Tahu ini ya, mobil FJ40? Toyota FJ40 hardtop, mobil maling, Jeep, bukan Jeep sih. Dia kelasnya Jeep tapi Toyota hardtop. Contoh kita ambil contoh Toyota aja gitu ya. Nah, itu dulu bahan bakar itu 1 liter mungkin hanya bisa berjalan sejauh 3 km. Jadi dari kampus Pelita Bangsa ke Lipo Cikarang itu bisa habis 2 atau 3 liter. 2 atau 3 liter tuh kalau Pertalite ya sekitar berapa? 21.000 ya. Lebih murah lah daripada naik Gojek masih. Masih lebih murah. Namun seiring dengan perkembangan zaman gitu ya, teknologi itu semakin diimprove. Bagaimana dengan bensin 1 liter bisa menghasilkan gerak yang lebih jauh gitu. Salah satunya apa? Getarannya dikurangi karena energi yang tadinya, karena kan mesin besar tuh ya, mesin besar, getarannya besar, suaranya besar, panasnya juga besar, itu terbuang sia-sia saja menjadi entropi tadi. Gitu. Akhirnya itu gimana? Minim getaran. Wah, mesin dengan minim getaran. Lalu suaranya lebih halus dan lain sebagainya, sehingga 1 liter tuh nggak cuma sampai 3 kilo doang, tapi sampai ke Mall Lipo Cikarang itu cukup 1 liter dari Pelita Bangsa. Nah, itu salah satu bentuk improvement karena dia melihat entropi yang terbuang tadi gitu. Bisa dipahami ya contohnya ya. Oke, namun nggak puas sampai sana manusia ini. Manusia terus berkembang pemikirannya. Bagaimana dengan biaya 7.000, berapa Pertalite sekarang harganya? 7.000 berapa? 7.800 ya? 7.600. Oh, 7.600 itu nggak cuma sampai Lipo, tapi bisa sampai Bekasi. Bisa nggak tuh kira-kira tuh? Pakai apa Bisa, kira-kira? Pak. Pakai apa kira-kira? Motor Beat, Pak. Motor Beat lagi gitu ya. Motor Beat oke. Campur dorong. Oke. Emang sampai ya ke Bekasi 1 liter ya? Sampai, Pak. Kan ada mode injection, Pak. Wih. FI. Nah, salah satu teknologi juga FI ya. Jadinya dia lebih hemat bahan bakar lagi gitu. Terus contoh lagi kayak Honda itu kalau di lampu merah otomatis mati sendiri. Ada kan? Oh, sensor injektor, Pak. Mati sendiri kalau lampu merah. Terus kalau digas dikit dia bisa nyala lagi tuh motornya. Ya kayak gitu. Itu kan suatu improvement. Itu masih kurang puas juga. Akhirnya dia buat motor listrik. Jauh lebih hemat BBM. Gitu. Dengan tenaga yang besar dan lain sebagainya. Nah, itu adalah bentuk-bentuk perubahan energi. Tadi dijelaskan bahwa hukum kekekalan energi itu tidak dapat dimusnahkan, namun bisa berubah bentuk. Itu yang pertama. Yang kedua, hukum entropi. Setiap perubahan bentuk tadi pasti akan menghasilkan limbah. Ya. Dalam setiap usaha itu pasti akan menghasilkan limbah. Usaha itu usaha dalam artian merubah energi tadi. Dari energi fosil ke energi gerak itu pasti ada perubahannya. Sama halnya dengan tadi itu, si Andre kan tadi bilang, ada Pak energi tenaga surya gitu ya. Pakai tenaga surya itu bukan berarti tidak ada limbah yang dihasilkan. Konversi dari panas ke listrik itu bisa jadi hilang di sistem
kabelnya itu. Kabelnya menjadi panas. Nah, itu panas itu yang kita sebut sebagai limbahnya. Paham ya? Bisa dipahami ya teman-teman ya? Itu. Nah, analogi tersebut itu berlaku untuk semua kejadian dan fenomena yang ada di bumi ini. Kegiatan produksi di industri, di pabrik ya, dia merubah lempengan besi menjadi jadi molding ya, jadi bentuk-bentuk dan lain sebagainya. Ketika merubah itu pasti akan ada limbah yang dihasilkan, entropi yang dihasilkan, panas dihasilkan, suara dihasilkan, dan lain sebagainya. Itu yang mengakibatkan entropi seperti itu. Saya rasa kalau teman-teman memahami konsepnya, ini nggak perlu dihafal ya, nggak perlu dihafal, tapi kamu cukup pahami saja. Kalau paham dalam segala kejadian, dalam segala fenomena, nanti kalian mudah untuk menganalogikannya. Seperti itu. Begitu. Itu tadi hukum termodinamika 1 dan 2. Oke, sampai sini ada pertanyaan mungkin? Halo? Kalau ada pertanyaan nanti raise hand ya. Saya lanjut lagi. Lalu di sini juga ada contoh perubahan energinya. Masih share screen kan ini ya, laptop saya ya? Masih Pak. Masih Pak. Nah, tadi contoh-contoh tenaga yang kalian sebutkan tadi ya, energi matahari, energi panas. Nah, ini berubah dan lain sebagainya menjadi tenaga mesin dan lain sebagainya. Nah, ini di sini nih ada yang sedikit saya mau sampaikan ke teman-teman. Energi matahari berubah menjadi energi panas. Itu yang mengakibatkan terjadinya angin. Ada yang tahu nggak gimana angin itu terjadi? Ada yang tahu nggak? Kalian kan, aduh, kenapa kok angin itu bisa terjadi? Kenapa angin itu bisa terjadi? Kenapa ada angin? Yogi Lesmana. Ini senior nih. Kira-kira, halo Yogi, bisa? Iya, Pak. Ya, gimana konsep terjadinya angin? Nggak harus benar, tapi menurut kamu aja kayak gimana? Terjadinya angin karena ini mungkin ada faktor ini, Pak, faktor cuaca itu, Pak. Ya pasti cuaca yang mengakibat itu salah satu impact-nya ke cuaca gitu ya. Tapi kenapa kok ada angin? Karena ada ini mungkin, Pak, dari cahaya mungkin, Pak, cahaya matahari itu. Cahayanya diapain tuh? Jadi angin. Diapain ya? Oke, berarti mentok sampai cahaya jadi angin gitu ya? Ya. Oke, Yogi, saya mau tanya. Kira-kira kalau kamu tanya ke ibu kamu, ya, sekarang usianya berapa Mas Yogi? Saya 28, Pak. 28 tahun. Iya. Kalau kamu tanya ke ibu kamu, kira-kira ibu kamu akan menjawab apa? Bu, kenapa kok ada angin? Kira-kira aja, masa nggak tahu sih? Kan anak ibu kan? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Pak. Ya gimana? Kira-kira ibu kamu akan menjawab apa? Ah, itu mah udah kuasa Tuhan gitu ya? Biasa kayak gitu. Biasa kayak gitu. Terus kamu tanya lagi nih ke nenek kamu. Kira-kira nenek kamu akan jawab apa tuh? Mungkin dari ini, Pak, gelombang air gitu. Gelombang air terjadi hujan, terjadi angin gitu ya? Ada angin, ya. Oke, saya mau sedikit cerita ya, filosofis gitu ya. Ini kalau anak-anak indie kan sukanya filosofi kopi gitu ya. Tapi
Ini saya mau cerita filosofi beneran. Jadi, kalau teman-teman baca buku Grand Design, penulisnya itu Stephen Hawking. Stephen Hawking tahu ya? Itu yang orang dia terkenal dengan kursi pintarnya tuh yang stroke duduk di kursi gitu. Fisikawan dari Inggris kalau nggak salah. Di situ tuh dia nulis tuh kayak gini. Jadi, zaman dulu orang itu memaknai fenomena alam itu beragam opininya. Orang zaman dulu banget itu berpikir bahwa wah, angin itu terjadi mungkin karena adanya monster yang bernafas. Jadi terjadilah angin kayak gitu. Bulan itu terjadi gerhana bulan terus bisa menghilang. Itu orang dulu banget gitu ya, berpikir wah, bulan itu dimakan oleh makhluk apa gitu, dewa atau apa gitu ya. Dia mikirnya kayak gitu. Dan lain sebagainya. Namun seiring dengan perjalanan waktu, manusia itu membuat empiris, hitung-hitungan empiris, perhitungan rumus-rumus dan lain sebagainya, muncullah matematikawan dan lain sebagainya, sampailah ke hari ini gitu ya. Ternyata kalau gerhana bulan itu adanya pergeseran adanya sudut sejajar antara bumi, matahari dan juga bulan dan sebagainya kayak gitu. Sampai terjadi perhitungan-perhitungan, sampailah muncul ilmu pengetahuan. Jadi sebelum ilmu pengetahuan itu filsafat yang muncul. Berfilsafat gitu, manusia itu senang berfilsafat. Nah, begitu juga dengan si angin tadi gitu. Dulu orang bisa beranggapan bahwa angin tuh wah, monster niup tuh. Lalu ada paradigma, wah itu mah ada kuasa yang maha kuasa. Ya iya pasti yang maha kuasa pasti berkuasa. Ada angin, terjadilah angin kan gitu ya. Manjada wajada gitu ya. Nah, lalu ilmu pengetahuan muncul nih. Ternyata si angin ini terjadi karena, nah kita lihat di sini ya. Angin ini terjadi karena adanya energi matahari berubah menjadi panas. Nah, energi panas ini berubah menjadi daerah dingin dan juga menjadi daerah panas. Artinya ada daerah yang terpapar matahari itu lebih sehingga dia mengakibatkan daerah yang panas dan daerah yang lebih dingin. Perbedaan temperatur itu yang menyebabkan terjadinya pergerakan angin tadi. Jadi angin itu adalah udara yang bergerak, dia akan selalu bergerak dari daerah yang dingin ke daerah yang panas. Gitu. Sampai di angin ini. Kalau udah sampai di angin, teman-teman mungkin banyak paham gitu ya. Nah, pertanyaannya begini. Pertanyaannya begini. Teman-teman dulu waktu SD, SMP, SMA kan sering mendengar adanya angin. Ada jenis angin apa aja? Bukan masuk Ribut. angin. Hah? Puting beliung, Pak. Angin ribut. Angin ribut, puting beliung, itu jenis-jenis Angin laut, angin darat. musibah angin. Angin muson, Pak. Angin muson. Namanya angin laut dan juga angin darat. Ya, Denny ya. Angin laut dan angin darat. Ada yang masih ingat nggak pelajaran geografi nih biasanya nih? Apa yang dimaksud dengan angin laut dan apa yang dimaksud dengan angin darat? Nah, itu perlu diingat-ingat ya. Jadi, angin itu bergerak karena adanya perubahan temperatur dari satu tempat ke tempat lain. Jadi, angin itu bergerak dari tempat dingin ke tempat yang lebih panas, sehingga mengakibatkan pergerakan angin tadi. Analoginya, ada angin darat dan juga angin laut. Jadi, matahari itu kalau memancarkan sinar matahari panas, gitu ya, antara ke daratan dengan ke lautan itu berbeda penyerapan panasnya.
Kira-kira lebih cepat panas yang mana nih? Darat apa laut? Laut. Kalau siang-siang lebih cepat panas yang laut ya. Otomatis dari darat anginnya berjalan ke laut. Tapi kalau sudah dipanasin nih, udah panasin seharian, yang lebih cepat dingin yang mana? Darat atau laut? Laut. Laut lebih cepat dingin. Darat itu walaupun udah habis maghrib masih panas tuh, tanahnya masih hangat gitu ya. Angin bergerak lagi dari laut ke darat. Begitu seterusnya. Paham ya? Pergerakan angin. Jadi kalau nelayan itu, nelayan mulai berpikir nih, berarti kalau pagi-pagi kita itu berangkat melaut karena anginnya dari darat ke laut. Untuk ke tengah laut itu pakai perahu layar itu berjalan. Nah, itu mulai berpikir tuh mereka itu. Oh, ternyata angin itu berubah nih. Nanti kalau udah sore, angin itu berhembusnya dari laut ke darat, balik lagi. Itu kita pakai buat pulang dari laut ke darat. Begitu seterusnya, paham ya? Nah, itu tadi pergerakan si angin. Terus, impact-nya terhadap lingkungan apa nih? Dengan kegiatan-kegiatan manusia. Impact-nya kalau manusia itu menciptakan area-area yang mengakibatkan perubahan panas dan dingin itu secara tidak natural lagi, tidak menutup kemungkinan iklim itu akan berubah. Paham ya? Tidak menutup kemungkinan iklim itu akan berubah. Angin berhembus lebih cepat lagi, bisa. Karena sudah tidak ada keseimbangan lagi. Angin bisa berhembus lebih cepat. Atau angin bisa berhembus lebih lambat. Karena ada campur tangan manusia tadi. Nah, itulah sebabnya kenapa yang disebut sebagai lingkungan itu adanya komponen abiotik, biotik, dan juga culture. Culture manusia ini bisa merubah semuanya. Paham ya? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Saya rasa agak rumit, tapi harusnya bisa lah ya. Nah, lalu ini, dari angin tadi dia bergerak, menggerakkan ya. Ini menggerakkan air bergerak, gelombang bergerak, kitiran turbin. Ini otak ini ocean ini ya, pembangkit listrik tenaga ombak ya. Dia bisa menggerakkan generator, tenaga listrik bisa berubah menjadi tenaga mesin dan lain sebagainya. Kalau udah nyampe sini kalian udah pada ngerti nih. Sampai listrik, sampai tenaga mesin ini kalian sudah ngerti. Gitu. Jadi apa ya? Fenomena alam itu sangat berkaitan dengan lingkungan. Di pertemuan awal mungkin saya pernah sebutkan bahwa yang namanya bumi ini sangat cukup memenuhi kebutuhan manusia gitu kan ya. Bumi itu sangat cukup memenuhi kebutuhan manusia. Namun bumi itu tidak akan pernah cukup untuk memenuhi nafsu manusia. Kenapa kok nafsu manusia? Gitu. Nah, perubahan iklim itu sangat mungkin sekali terjadi karena nafsu manusia. Gitu. Tadi kalau misalkan dia natural ya, masih semua masih alami gitu misalkan. Angin bergerak dari laut ke darat, darat ke laut. Ini kita ambil satu contoh angin aja. Bergerak dari darat ke laut ke darat. Seperti itu terus. Dinamis, bumi ini damai gitu kan, nggak ada huru-hara, nggak ada puting beliung, nggak ada tsunami, nggak ada apa gitu ya. Nah, akhirnya bikinlah itu yang menghasilkan banyak panas di daratan. Dia bikin pabrik, industri, ya. Tanah yang tadinya itu ruangan terbuka itu ditutup, dikasih bangunan, lapisan besi, dan lain sebagainya. Akhirnya terjadi ketidakseimbangan. Di darat panasnya panas banget, sehingga angin bergeraknya lebih cepat. Nah, itu yang mengakibatkan angin itu tidak stabil.
dia mengakibatkan puting beliung dan lain sebagainya. Itu tapi contoh tidak berdasarkan data gitu ya, cuman analogi yang sederhana saja. Kalau misalkan perubahannya itu ekstrim, itu mungkin saja terjadi seperti itu. Oleh karenanya, yang disebut tadi, bumi itu tidak akan pernah cukup untuk memenuhi nafsu manusia, karena manusia itu sifatnya merusak gitu ya. Iya atau tidak, pada dasarnya manusia itu sifatnya merusak. Gitu. Oleh karenanya teman-teman di sini belajar lingkungan, belajar ekologi, kalian harus bisa menjaga lingkungan itu. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan mungkin teman-teman? Nah, ini contohnya ya. Energi panas yang jatuh ke bumi dipakai oleh tumbuhan, hutan, dan genangan air, serta dipantulkan oleh lahan terbuka dan bangunan. Semakin banyak tumbuhan, udara semakin sejuk. Semakin banyak bangunan, udara semakin panas. Ini juga salah satu contoh bentuk keseimbangan di lingkungan tadi. Kalau kalian lihat gambar pertama ini ada cahaya matahari ya, diserap oleh bumi, diserap oleh air, tanaman, tanah, rumah. Ini tanah terbuka, otomatis dia panasnya terpantul ya. Ini yang mengakibatkan panas yang berlebih nih. Hal yang seperti ini, dia terserap nih, dijadikan untuk proses fotosintesis dan lain sebagainya, alhasil udara di tempat tersebut lebih sejuk. Gitu. Nah, gambar kedua, yang tadinya ini hutan ini, dirubah menjadi bangunan-bangunan. Otomatis, dia berubah menjadi memantulkan cahaya matahari lagi. Memantulkan. Jadi gambar di sini analogi sederhana ya teman-teman ya. Ini panasnya lebih banyak gitu ya. Di gambar ketiga ini cahaya matahari memantulkan lagi lebih parah lagi, bahkan sampai lautan pun ada banyak kapal dan lain sebagainya sehingga dia memantulkan panas lagi. Alhasil tidak ada yang menyerap panas matahari ini sebagai mengkonversi menjadi udara yang sejuk. Alhasil yang paling bawah ini lebih menghasilkan panas lagi. Impact-nya adalah tadi ya, pergerakan iklim secara mikro pun dia bisa berpengaruh gitu ya. Panasnya itu bisa berpengaruh. Tadi gambar yang tadi itu hanya ilustrasi saja. Terbayang kalau cuman satu kapal, satu rumah dibangun gitu nggak ada impact-nya. Tapi kalau misalkan terjadi pembangunan konversi lahan menjadi hutan menjadi bangunan itu 70% itu pasti berdampak. Yang minimal lebih panas lah. Lebih panas daerah tersebut karena tidak ada tutupan lahan, tidak ada tanaman dan sebagainya. Gitu. Jadi ini juga ilmu ekologi ini buat teman-teman sangat bermanfaat sekali. Misalkan kalian mau beli rumah misalkan ya. Di sini ada yang sudah punya rumah pribadi. Atau memilih kos-kosan atau area hunian. Gitu ya. Ya pasti di sini nggak ada yang punya rumah pribadi, belum ada yang punya rumah pribadi. Masih sama orang tua, Pak. Sama orang tua ya nanti mudah-mudahan cepet punya rumah pribadi semuanya gitu ya. Amin. Nah, sebagai orang teknik lingkungan itu harus memahami gitu. Wah, saya kalau mau beli rumah itu harus ada lingkungan yang baik buat saya. Kalian lebih memilih daerah yang full padat terbangun atau daerah yang di depannya itu masih banyak hijau-hijaunya? Yang masih banyak hijaunya, Pak.
Kenapa yang masih banyak Yang masih banyak hijaunya. Kenapa yang masih banyak hijau-hijaunya? Lebih adem, Pak. Lebih adem. Karena kan kalau Suasananya. misalnya ada tanaman hijau gitu kan berarti secara nggak langsung juga kita merawat dan tidak merusak lingkungan lah gitu, Pak. Gitu ya. Tapi selain itu juga perlu dipahami ya teman-teman, manusia itu adalah makhluk ekologi gitu ya. Kalian itu akan lebih nyaman jika terjadi keseimbangan di dalam diri maupun di lingkungan kalian. Kalau kalian tinggal di daerah yang gersang sekali ya, di depan udah ketemu bangunan beton gitu ya, atapnya beton juga, itu panas gitu ya, pasti akan lebih nyaman di daerah yang masih banyak taman-taman hijau dan lain sebagainya. Oleh karenanya, pasti kalian berpikirnya gini, wah kalau daerah kayak gitu kan mahal Pak harganya. Ya, itu harus menjadi motivasi buat teman-teman. Karena harganya mahal, saya harus lebih semangat lagi nih mengumpulkan pundi-pundi rupiah. Nah, seperti itu. Karena impact-nya apa? Gitu ya. Kalian itu beli rumah bukan hanya sekedar beli bangunan, namun membeli lingkungan. Itu yang penting. Kalau misalkan ya, saya boleh memilih gitu ya, saya akan membuat rumah di pinggir pedesaan gitu, hutan, ada hutannya gitu. Film ini tau nggak? Film Twilight. Udah pernah nonton film Twilight belum, Badan? Pernah, Pak. Nah, Udah. film Twilight itu kan tempatnya kayak sejuk gitu ya. Kalau kalian lihat artis-artis Hollywood tuh beli rumah juga di tengah hutan, tapi bikin rumahnya gede. Nah, itu sebetulnya yang paling nikmat ya, surga banget gitu. Cuman kan keterbatasan juga, itu mau habis berapa miliar gitu. Oke, Mas siapa nih tadi? Kafzan. Maaf Pak, kepencet. Oh iya. Ya, gambarnya seperti itu gitu ya. Kalau suruh milih tinggal di kampung atau di kota, lebih nyaman di kampung. Cuman Bukan rezekinya kampung Pak, tapi sepi. rezeki kota kalau bisa gitu ya. Amin Pak, amin. Tapi enggak gini. Kalau misalkan kalian suruh milih nih perumahan gitu ya, di daerah yang masih banyak tanaman, misalkan kalau di area kita tuh daerah Cibubur mungkin ya, Cibubur masih banyak adem-adem gitu ya, kota wisata gitu ya, nggak usah jauh-jauh deh. Bogor. Kalau Bogor sih pasti adem ya, ini kan anak Cikarang semua kan, kita contohnya Cikarang aja. Misalkan teman-teman di daerah itu apa namanya tuh? Sukatani, Pak. Sukatani panas ya? Kalau ada Bang Bungin Pak. Cabang Bungin. Mendekati laut semakin panas udaranya. Saya mendekati perhutanan Pak. Di daerah mana tuh Cabang Bungin, Mas? Cabang 2 Pak. Cabang Bungin di dekat Muara Gembong Pak. Dekat laut dong ya? Ya lumayan Pak. Satu jam Pak naik sepeda. Oh, naik sepeda. Naik motor berarti 5 menit lah. Oke, contoh gini misalkan. Kalian di perumahan yang tertata gitu. Kita ambil contoh perumahan yang tertata dengan yang tidak tertata. Mungkin kan nanti teman-teman akan hidup di dunia yang sudah terbangun gitu areanya. Nah, kalau misalkan tadi saya bilang ya, kalian misalkan di rumah itu beli lingkungan yang menjadi mindset seperti itu. Biasanya rumah yang dengan lingkungannya bagus, tertata, saluran drainasenya jelas gitu ya, terus jalannya juga proporsional, itu harganya pasti lebih tinggi, misalkan seperti itu. Kadang orang berpikir, ngapain gue beli rumah di situ, dapat tanahnya kecil gitu kan, terus harganya mahal, mendingan beli di sini deh, dapat tanahnya luas gitu kan, tapi lingkungannya nggak nyaman gitu.
Itu sebetulnya menjadi aspek pertimbangan juga seharusnya. Nggak semata-mata kita hanya membeli bangunan saja, tapi kita juga harus memikirkan membeli lingkungan. Kalau misalkan di lingkungan yang kalau di lingkungan yang tertata dengan baik, ya lumayan sih. Minimal konflik sosial tidak terjadi. Konflik sosial itu gimana? Iya, pastinya orang berpikir nggak mungkin dong parkir di jalan yang nggak muat buat mobil lewat, pasti bikin rame tuh kayak gitu. Orang mau lewat gimana tuh kalau misalkan di jalan kalau jalannya lebar nggak apa-apa ya buat parkir gitu ya. Tapi kalau jalannya kecil terus parkirnya di jalan yang ada ribut, itu minimal konflik sosial ya. Aspek C-nya itu terbentuk tuh. Culture-nya rusak tuh. Kan A, B, dan C. Lalu aspek ekologinya lagi apa? Di lingkungan yang sudah terbentuk bagus. Mata manusia ini gitu ya. Mata manusia ini ada, saya pernah tuh ke dokter mata tuh. Ke dokter mata bilang, "Dok, mata saya kok kelihatannya pegel banget ya gini-gini." "Oh, Bapak sering di depan komputer nih, Pak." Terus apa namanya? Bapak kurang lihat yang hijau-hijau mungkin. Solusinya gimana? Solusinya gimana, Dok? Solusinya, Dok? Dikasih solusi sama si dokter itu, pakai ini, Pak, di samping komputernya itu ada tanaman atau dikasih akuarium untuk olahraga mata biar lebih santai, karena memang mata ini perlu istirahat juga kan gitu ya. Terus selain itu solusinya apa? Iya, pakai komputernya pakai yang lebih nyaman di mata. Ya lebih nyaman di mata ya mau nggak mau MacBook lah ya paling nyaman ya. Kalau yang lain mungkin agak pedas di mata gitu. Nah, ternyata ya kita menyadari kita tuh makhluk ekologi dan kita tuh nggak bisa dipaksa untuk bekerja yang sangat keras gitu, nggak bisa. Bekerja keras boleh tapi harus smart. Paham ya? Contoh begini nih. Di industri sering nih terjadi nih teman-teman. Di industri itu ada yang namanya safety ya. Ada yang namanya safety. Banyak teman-teman di industri itu apalagi yang berpengalamannya kurang, maksudnya kurang memahami di bidang tersebut, mereka itu oke lah, saya yang penting lembur gitu kan, dapat duit banyak, kejar setoran, badan sakit. Nah, kadang mereka nggak memperhatikan itu. Badan itu juga perlu diperhatikan, karena kita tuh makhluk ekologi, kembali lagi, kita tuh makhluk ekologi, yang segala sesuatunya harus seimbang. Makannya harus seimbang, kerjanya seimbang. Makanya kan kerja itu ada jamnya ya, maksimal 8 jam kerja, gitu. Kalau ekstra lembur ya nggak apa-apa, kalau memang dirasa tubuhnya masih kuat ya nggak apa-apa. Tapi kalau memaksakan sampai pakai doping gitu ya, saya banyak tuh sering tuh mahasiswa cerita juga, pakai doping, pakai kuku bima, pakai extra joss, terus pakai apa lagi? Pakai cutting deng gitu misalkan. Wah itu sayang sekali di badan rusak itu nanti. Kalau bisa ya dihindarin gitu ya. Nah, ada lagi yang lebih ekstrim. Misalkan begini, ada di pekerja otomotif di bidang otomotif, ada yang kerja di bidang otomotif di sini? Maksudnya di perusahaan otomotif? Nggak ada? Vendor-vendor otomotif gitu? Noval dari Pak. Dari Noval ya? Betul. Dia di otomotif Pak. Di perusahaan apa Mas Noval? Kagak Pak, di elektronik Pak, vendor Pak. Oh, vendor elektronik. Oh, bisa aja si Rafli nih. Jadi misalkan gini, mungkin ada yang punya pengalaman di sana gitu ya. Di perusahaan otomotif itu kalau di bagian sama-sama produksi ya, sama-sama produksi itu kalau yang di bagian painting, pengecatan atau coating itu biasanya dikasih salary lebih besar. Ada yang punya pengalaman itu nggak? Atau temen atau siapanya gitu. Jadi di bagian coating, di bagian painting itu biasanya salary lebih besar.
Lalu biasanya dikasih susu. Suka dikasih susu nggak? Yang kerja di pabrik nih. Suka, Pak. Nah, dikasih susu. Dikasih susunya susu apa, Noval? Diamond, Pak. Terus sebut merek. Ya nggak apa-apa dong. Jangan sampai gini, dikasih susu kental manis. Nah, repot nanti. Kasih Diamond, oke lah. Susu Susunya kamu minum atau kamu apain? Saya kumpulin dulu, Pak, buat stok di kulkas, Pak. Nah, ini adalah satu hal yang kurang sesuai. Jadi gini, filosofinya gitu ya, dasarnya mereka itu memberikan susu kepada operator karena dirasa dia itu berada di area yang membutuhkan naturalisasi, gitu ya, pembersihan. Mungkin kamu menghirup zat-zat kimia atau berinteraksi langsung dengan bahan kimia dan lain sebagainya. Banyak karyawan itu yang susunya dibawa pulang, dikasih ke tetangga, dijual. Itu tadi salah satunya dikumpulkan. Nah, sebagai makhluk ekologi itu nggak bisa kayak gitu. Ya susunya itu harus diminum. Karena impact pada hari itu harus segera dinetralkan pada hari itu juga. Gitu. Contoh kasus gitu. Jadi mungkin jadi mereka itu ya kadang gini ya. Orang HSE-nya kalau dia yang benar-benar mengetahui esensinya, dia melakukan perhitungan dengan baik dan benar untuk karyawan nih. Susunya minimal harus pakai Bear Brand nih, nggak bisa kalau pakai susu Diamond gitu. Terus pemberian susu ini untuk bukan karena wah dia karena manajer nih harus kita kasih susu, nggak kayak gitu. Pemberian susu berdasarkan kerasnya pekerjaan atau terpaparnya oleh zat kimia di tempat bekerja tersebut. Itu salah satu bentuk penilaiannya. Kalau dia memahami esensi dari pemberian susu tadi. Bukan karena, wah itu direktur harus kita kasih susu yang bagus. Direktur nggak perlu pakai susu, dia nggak pernah ke ruangan produksi kan gitu. Ya kan? Direkturnya pakai Bear Brand, karyawannya pakai susu kental manis, itu makin hancur kalau kayak gitu. Nggak bisa kayak gitu. Justru yang bekerja keras sebagai operator di situ harus dikasih susu yang terbaik. Direksi perlu nggak? Nggak perlu, nggak usah pakai susu, nggak apa-apa. Itu kalau dia memahami esensinya. Kadang itu nggak paham. Nah, jadi yang poin penting di sini adalah teman-teman, karena kita itu makhluk ekologi, gitu ya, kita harus bisa menyesuaikan adaptif dengan lingkungan kita. Adaptif di sini khususnya untuk kesehatan diri, gitu ya, untuk kenyamanan itu penting, gitu. Oleh karenanya ada gini, jurusan prodi penjaskes, pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi. Itu mungkin teman-teman pernah dengar ya, program studi itu. Jasmani kesehatan dan rekreasi. Kenapa kok rekreasi itu menjadi penting? Sebetulnya rekreasi itu penting. Hari libur teman-teman itu penting. Gitu. Kalau kalian mau berbicara ideal, hari libur itu penting. Libur itu dipakai buat libur gitu ya. Kalau libur disuruh lembur, wah itu berarti si mandornya ini nggak memahami esensi kehidupan, jangan-jangan gitu. Libur ya libur, waktunya kamu istirahat. Jadi orang Jepang itu terkenal bagus karena ini ya, dia konsekuen. Kamu libur ya libur. Kamu berada di pekerjaan yang beresiko tinggi, salary kamu ditambah. Gitu. Beda lagi kalau perusahaan Indonesia yang nggak ngerti aturan misalkan. Udahlah, dia pekerja bagian bawah, dipaksa kerjanya terus gajinya rendah nggak apa-apa. Susu nggak perlu lah, yang penting si bos dikasih susu. Nah itu sebetulnya salah tuh kayak gitu tuh. Hal-hal seperti itu. Nah itu untuk pembelajaran aja buat teman-teman. Jadi yang penting perlu dipahami teman-teman di sini adalah kita ini makhluk ekologi dan segala sesuatunya harus seimbang, gitu ya. Contoh tadi entropi, kalau nggak seimbang juga impact-nya ke lingkungan. Analogi itu saya nggak pengen teman-teman hafalkan, tapi teman-teman pahami.
Jadi setiap kasus yang kalian temukan nanti, kamu itu bisa menganalisa dari kacamata seorang lingkungan, seorang teknik lingkungan, gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan, mungkin saya udah panjang lebar banget nih ngobrolnya nih. Silahkan kalau ada pertanyaan. Oke, Torik. Gimana, Torik? Ya Pak, saya bertanya, menurut Bapak kan kayak kita ekologi itu harus merawat lingkungan seperti merawat diri kita sendiri ya Pak? Apa harus seimbang semuanya karena kita juga makhluk ekologi? Berarti memang itu bukan hanya di teknik lingkungan saja, maksudnya mengenai pelajaran ekologi juga, tapi di kehidupan kita juga sama ya, harus seimbang, tidak ini terlalu berlebihan atau semacamnya, ya sama seperti itu ya Pak ya? Iya, intinya semua itu harus seimbang, baik itu untuk semua kegiatan. Orang kadang gini, orang naik mobil ya, nyopir dari Jakarta ke Bali misalkan gitu. Wah, saya mah kuat, gas terus, gaspol gitu ya. Kalau ngantuk pakai doping, nah itu sebetulnya nggak bagus. Ya wajar manusia ngantuk, istirahat dulu, tidur 2 jam, jalan lagi, itu nggak salah, gitu. Itu kan juga sebetulnya implementasi dari ketika teman-teman tuh memahami kita itu makhluk ekologi gitu. Ini si Rafli nih suka nyopir mungkin ya, Via. Tidak ada yang harus dipaksakan itu, karena semua itu ada batasan-batasannya gitu ya. Ada efek sampingnya ya Pak ya? Pasti ada efek sampingnya. Saya rasa juga teman-teman pasti sering ngalamin itu kok. Tapi kadang kalian tidak menyadari, oh ya udahlah, bisa, pokoknya bisa, iya. Nah, lembur ya, 1 minggu kerja 8 hari gitu. Nah, itu seperti itu. Oke. Terima kasih. Ada lagi yang lain, teman-teman? Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin saya akhiri ya untuk pertemuan kita. Untuk pertemuan hari ini, berarti next kita akan bahas tentang masih banyak lagi lah. Masih banyak lagi yang mau kita bahas sampai pertemuan akhir nanti. Untuk materi sudah saya share juga ya di ini kolom materi, teman-teman bisa download situ. Video juga mungkin beberapa saya share juga di sana. Untuk tugas media sosial diperhatikan ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.